bakal berbincang dengan salah satu teman aku yaitu Rusman Hadi. Halo, apa kabar Rusman Hadi? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga dan Nur juga baik ya. Nur apa kabar? Alhamdulillah aku baik teman-teman dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih? Aku akhir-akhir ini pasti aku sebagai mahasiswa ya teman-teman, aku disibukkan dengan berbagai macam tugas, terus kuliah online, dan beberapa ada kepanitiaan dan program yang istilahnya sudah ada program-program dan organisasi tentunya. Maksud saya kepanitiaan dan organisasi tentunya di situ kan kita kan ada program-program yang harus dijalankan. Di situ paling saya dituntut untuk ikut sertaan gitu dalam kegiatan program-program itu aja sih. Tadi Rusman Hadi telah menyampaikan sedikit pengalamannya tentang kegiatan akhir-akhir ini. Oh ya, cara membagi waktunya itu gimana sih? Kalau aku sih Nur, untuk membagi waktu sih nggak ada tips atau trik yang spesifik ya. Cuma kan untuk membagi waktu saya dan teman-teman juga kan punya caranya tersendiri. Kalau aku sih sempetin kalau ada waktu luang ketika tidak terlalu capek maupun ada istilahnya ada waktu luang nih, sekiranya misalkan ada tugas aku kerjain sedikit-sedikit biar nantinya ketika deadline gitu kan istilahnya pengumpulan batas terakhir itu kan tidak keteteran gitu Nur. Paling ya gitu aja sih. Kalau ada kan kalau sekarang rapat kan nggak langsung ke Subang kan, terus juga rapat sering online itu pun malam gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang seharusnya terbuang sih sebenarnya. Cuma di sini kita bagaimana bisa memanfaatkan waktu, situasi dan kondisi gitu. Jadi biar semua kegiatan yang tentunya ada pandemi ini yang terhambat tentunya bisa dilaksanakan seefektif mungkin sama kita. Oke teman-teman, tadi teman aku Rusman Hadi telah berbagi pengalamannya sedikit tentang bagaimana cara dia untuk membagi waktu dalam berkegiatan yang begitu banyak gitu kegiatan dia. Oh ya, ngomong-ngomong tadi kesini bareng siapa? Aku kesini tadi sendiri tentunya kan. Kan untuk bertemu Nur juga kan Oh iya, betul. udah beberapa hari tidak ketemu. Jadi ya sharing-sharing atau bertukar pikiran atau bercakap-cakap. Iya betul. Senang banget bisa ngobrol kayak Iya, gini lagi. betul. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Aku bakal bertanya dengan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu tentang kilas balik 2020 dan resolusi 2021. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama tentang kilas balik 2020. Oke, apa sih yang bisa Rusman Hadi rasakan dan deskripsikan tentang tahun 2020 lalu? Tentunya yang aku rasain sih tentunya adalah tahun 2020 adalah salah satu tahun yang penuh ujian agar kita lebih kuat tentunya ya. Dan tentunya agar kita mengingat Tuhan, adanya Tuhan gitu kan. Mungkin ada beberapa orang atau sebagian orang ketika mengingat tahun 2020 bisa mendeskripsikannya dengan kesedihan, mungkin dengan penyesalan atau sebagainya. Cuma seharusnya tahun 2020 ini sebagai kilas balik atau bahan introspeksi diri aja sih di tahun 2021 gitu kan. Seharusnya sih gitu. Yang aku rasain sih sebetulnya banyak ujian aja sih sebenarnya. Tuhan tuh ngasih kita ujian di tahun 2020 tuh agar kitanya lebih bangkit lagi, lebih kuat lagi aja sih sebenarnya gitu kan. Tentunya sih nggak hanya melulu tentang kesedihan aja kan. Tentunya teman-teman juga pun bisa gitu kan. Setidaknya ada kebahagiaan yang dirasakan di tahun 2020 ini juga sih. Ya, istilahnya kayak nano-nano aja sih sebenarnya rasanya ada suka dan ada duka aja sih gitu. Ya betul banget teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih yang membuat kamu bertahan di tahun 2020 yang memang adanya COVID-19 ini? Semua bisa terhambat gitu kan dalam berbagai bidang. Nah, cara Rusman Hadi bertahan itu seperti apa sih? Aku bertahan ya melihat keadaan sekitar gitu kan. Ketika ada yang memang kan kalau dalam musibah ini kan gak hanya aku aja kan untuk
merasakan musibah itu. Semua teman-teman pun juga bisa istilahnya merasakan. Ketika aku melihat teman-teman juga yang lain juga bisa ikut bertahan, ya bisa ikut survive, ya di situ ya istilahnya ya aku juga istilahnya iya pasti bisa gitu kan. Istilahnya kan kalau virus itu kan bisa dilawan dengan kitanya bersama-sama gitu kan. Mau itu melaksanakan protokol kesehatan juga, kita itu kan salah satu cara survive ya, bertahan gitu kan. Istilahnya kalau protokol kesehatan itu digalakkan dengan bersama-sama, tentunya di situ adalah cara kitanya agar lebih survive aja sih. Jadi cara lebih survive-nya aja itu udah istilahnya relasinya sama teman-teman gitu, sama hubungan sama teman-teman juga gitu kan, keluarga juga istilahnya gitu ya gitu aja sih paling. Oke teman-teman, kita bakal lanjut pertanyaan berikutnya. Dengan adanya pandemi ini, semua kegiatan dan aktivitas dikerjakan dengan online atau virtual, ya kan? Apakah yang dirasakan dengan hal tersebut gitu? Apa yang dirasakan Rusman Hadi dengan hal-hal yang sekarang terjadi gitu? Semuanya online dan virtual. Ya aku rasain sih ya paling semua orang nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa munafik juga istilah kasarnya. Pasti semua orang juga kecewa gitu, pasti semua orang juga pastilah sedih. Cuma di sini itu kita bagaimana caranya agar lebih apa ya, lebih memanfaatkan keadaan dan kondisi aja sih sebenarnya. Ketika ada pandemi, walaupun gak ada pandemi pun sebenarnya kegiatan online pun bisa dilakukan sebenarnya. Apalagi sekarang ketika ada pandemi, semua kegiatan harus online. Aku pun sebagai mahasiswa harus lebih istilahnya adaptif dengan pembelajaran online. Jadi yang aku rasain sih istilahnya ya harus optimis aja sih, maksudnya dengan keadaan-keadaan sekarang. Soalnya kan kalau virus itu kan, melawan virus kan selain dari iman tentunya dan imun kan. Kalau imun itu sebenarnya bisa didapatkan dari kita makan dan didapatkan dari tubuh kita, hormon kita. Hormon kita itu kan bisa dirasakan dengan kitanya senang, dengan kitanya selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Saya percaya imun juga akan meningkat gitu kan. Di situ adalah caranya untuk lebih bertahan lagi aja sih di 2020 yang semua kegiatan itu online gitu. Oke, cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak sih resolusi 2020 yang dicapai ketika dirancang di tahun 2019? Aku 2020 resolusi itu, aku pas 2019 ya, aku tidak menulis resolusi buat 2020. Cuma kalau untuk resolusi dari tiap tahun mas tetap sama sih, istilahnya semoga lebih baik. Simple itu lebih baik itu mencakup semua hal kan. Lebih baik dari kesuksesan, pendidikan, dalam hidup gitu kan, dalam semua kegiatan yang tentunya kita lakukan semoga lancar gitu kan. Aku nggak ada resolusi sih sebenarnya dari 2019 ke 2020, terus dari 2020 pun ke 2021 gitu kan. Nggak ada sih sebenarnya, paling mengalir aja sih, sebagaimana aku lakuin, sebagaimana aku kerjakan mengalir. Terus ya paling dengan punya pakem sendiri, punya patokan sendiri, dan punya rem sendiri untuk melakukan kegiatan agar lebih baik aja sih gitu. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Pertanyaan berikutnya, apa sih manfaat yang Rusman rasakan dengan adanya COVID-19 ini di sepanjang tahun 2020? Tentunya ada hikmah dan tidak sedih melulu gitu, tidak duka terus kan. Nah, apa gitu yang Iya, benar yang Nur katakan tadi, sebenarnya COVID itu tidak harus kita rasakan dengan rasa kekecewaan, rasa menyerah, rasa kesedihan. Tentunya di situ kan menurut agama kita juga kan diajarkan setiap ada musibah tentunya ada hikmah tersendiri dalam musibah tersebut. Jadi yang aku rasain ketika ada COVID ini, tentunya aku kan ketika kuliah kan aku ngekos kan ya. Aku kan anaknya homesick banget, pengen pulang. Sebenarnya hikmahnya itu yang dari itu tadi Nur, aku yang semulanya homesick
pengen pulang terus ketika ada pandemi. Hikmahnya ya bisa ketemu ya gitu kan sama mama papa atau keluarga yang lain gitu kan di rumah. Terus juga itu tadi bisa deket lagi gitu kan ketika semuanya kegiatan terhambat atau istilahnya terbatasi. Kita kan harus ada di dalam, setidaknya harus dalam ruang lingkup rumah aja. Kita lebih dekat dengan keluarga kita, terus juga lebih dekat sama ya pokoknya dengan tetangga-tetangga gitu kan. Jadi outdoor internshipnya itu lebih terasa aja sih gitu. Terus juga hikmah-hikmahnya apa ya, lebih bersabar, mungkin lebih ikhlas dengan hal-hal yang sudah terjadi gitu kan. Terus juga lebih kuat kan, lebih harus lebih kuat, lebih survive lagi dalam menghadapi pandemi saat ini gitu. Iya, betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Hal yang membuat kamu bahagia dan tidaknya di 2020 itu apa sih? Aku bahagia 2020 sih ya tadi aku sebutin, bisa kumpul dengan keluarga, terus semua kegiatan juga bisa dilakukan di rumah. Terus ada hal-hal positif yang bisa didapatkan di rumah. Terus juga yang nggak senangnya mungkin tadi ketika kita kuliah pada tahun-tahun sebelumnya kita kuliah dengan offline kan, kita bertemu teman-teman di kelas, kita main istilahnya, terus ya berbincang ria dengan teman-teman. Namun di tahun 2020 kita setidaknya dihambat atau dikurangi lah ya untuk beraktivitas dengan teman-teman gitu sih paling sedihnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika ada keajaiban, apa sih yang ingin kamu rubah dan lakukan di 2020 yang memang belum terwujud? Apa ya, aku ingin merubah apa ya, kuliah gitu kan paling, terus merubah diri aja ke yang lebih baik. Terus apa ya, bisa menghargai waktu kan. Setidaknya kalau kita belajar dari tahun 2020 kan, dari sepanjang tahun 2020 kan kita istilahnya kan apa ya, semua kegiatan terhambat. Jadi kita tuh harus menghargai waktu aja sih sebenarnya kan. Waktu itu kan istilahnya time is money gitu kan. Semua kegiatan itu kan harus dilakukan gitu. Jadi apa ya, ya itu aja sih paling, waktu, terutama tentang perihal waktu. Betul. Oke, tadi aku bertanya ke Rusman Hadi tentang beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kilas balik 2020. Dan pertanyaan berikutnya aku bakal bertanya beberapa pertanyaan yaitu mengenai resolusi 2020. Oke, kita langsung saja bertanya ke teman aku Rusman Hadi. Pertanyaan pertama, apa harapan kamu di 2020? Untuk satu. Harapan aku di 2020 adalah ya lebih baik aja sih. Terus lebih bisa dewasa, terus juga lebih bisa berkolaborasi dengan teman-teman sekitar yang memang mempunyai bakat dan mempunyai kelebihannya masing-masing. Terus juga tentunya harapan aku sih ada 5B ya. 5B itu 5B. Aku tuh ingin brand, terus behavior, beneficial, better, dan tentunya satu lagi itu brave. Yang aku sebutin tadi tuh dari brand itu kan tentang istilahnya pribadi kita gitu kan, istilahnya kualitas kita. Aku sih pengennya kualitas dari aku sih brand itu kan lebih baik gitu kan. Terus dari segi behavior itu kan tentang perilaku. Aku harapin di 2021 perilaku dan tingkah laku dan sifat aku lebih baik. Terus tentang beneficial itu kan artinya bermanfaat. Beneficial itu bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Harapan ya. Terus tentang better, B-nya itu better, yang selanjutnya B-nya itu better. Better itu menjadi lebih baik. Terus udah sih paling itu aja sih yang hal-hal itu aja yang ingin aku capai di tahun 2021.
Oke, apakah tadi termasuk ke dalam cita-cita dan doa untuk 2021? Iya, doa. Itu salah satu doa ya. Cuma doa-doa yang lain mungkin doa yang aku yang lain adalah semoga tahun 2021 pandemi kelar, Amin. terus kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan cara offline dengan seperti biasanya gitu kan. Doa itu sih bukan hanya doa aku aja ya, doa semua teman-teman Iya, juga betul yang banget. saat ini menonton. Jadi ayo kita berdoa bersama-sama untuk istilahnya berdoa kepada Tuhannya masing-masing lah istilahnya, untuk kepercayaannya gitu kan, untuk istilahnya berdoa agar pandemi cepat selesai gitu. Jadi kita melaksanakan semua kegiatan itu dengan nyaman, dengan tertib, dengan aman aja. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan di 2021 ini? Yang akan aku lakukan 2021 ini adalah mengalir aja sih sebenarnya. Ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, ya aku ikutin, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan istilahnya gitu kan, dengan mengingatkan pada apa sih, masuk ke tahun 2021 pandemi ini tuh tidak hanya berkurang tetapi kan harusnya terus naik kan. Iya. Jadi aku sih mengalir aja sih semua kegiatan, aku inginnya mengalir terus tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan juga. Dan kegiatannya semoga aku bisa apa ya, mencapai keinginan dan resolusi aku di tahun 2021 ini dengan maksimal, dengan tercapai. Dan semua teman-teman pun yang punya resolusi semoga juga terwujud dan tercapai. Oke. Pertanyaan berikutnya, mimpi apa saja yang Rusman inginkan di 2021 ini? Mimpi aku sih semoga Indonesia lebih kuat, aku lebih kuat, teman-teman lebih kuat, terus pandemi kelar, semua kegiatan bisa dengan offline. Terus itu dari segi istilahnya situasi ya. Iya. Kalau dari segi aku lebih baik, terus dari segi pendidikan aku juga lebih istilahnya lebih lancar. Terus aku juga lebih yang paling utama sih, kunci yang paling utama untuk melakukan segala kegiatan adalah kunci pertama adalah sehat gitu kan. Semoga aku lebih sehat dan semoga teman-temanku lebih sehat. Amin. Oke, pertanyaan berikutnya, cara mewujudkan harapan, keinginan, dan mimpi kamu di 2021 tetapi masih diselimuti pandemi. Nah, itu bagaimana gitu? Cara mewujudkan menurut Rusman Hadi? Paling cara mewujudkannya adalah seperti biasa, cara mewujudkannya ya dengan ketika ada kegiatan kita yang memang kita sukai dan memang kita inginkan ikut. Tetapi sih kalau untuk saya tanpa mengurangi rasa hormat, untuk disarankan kepada teman-teman yang melakukan segala sesuatu itu kan harus menggunakan masker dan hand sanitizer, mengingatkan pandemi ini semakin naik gitu kan. Jadi sebelum teman-teman ingin menyelamatkan orang lain dan keluarga, tentukanlah selamatkan diri sendiri dulu gitu kan. Sebenarnya kunci utama itu dari semua kehidupan ada diri sendiri adalah gitu kan. Diri sendiri adalah pedangnya gitu kan. Ini kuncinya gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang ingin kamu ubah di 2021 dari segi diri sendiri, keluarga, pertemanan, pendidikan, dan lainnya agar lebih baru? Apa ya, dari diri aku tadi yang aku udah jelasin agar lebih baik. Terus apa dari segi apa tadi? Keluarga lebih sehat-sehat semua, terus juga lebih bahagia, lebih rezekinya banyak aja gitu. Iya. Terus dari segi pertemanan, terus juga segi pertemanan gitu lebih apa ya, menghadirkan gitu kan teman-teman yang menyenangkan, yang happy. Tentunya kan happy atau kesenangan yang saya sebutkan tadi mengundangkan hormon-hormon yang membuat kita iman kita itu menjadi lebih sehat gitu kan. Terus imun dan iman itu lebih sehat. Terus dari segi apa, pendidikan, dari segi pendidikan
lancar, apalagi teman-teman yang mau UAS semoga lancar juga Ya, gitu kan, semangat juga gitu kan. Ya semoga lancar dan cepat selesai gitu kan. Amin. Dan cepat liburan gitu. Tapi ingat liburan di rumah aja. Iya betul banget. Ada lagi nggak hal lainnya gitu? Hal lainnya paling udah sih nggak muluk-muluk, paling semoga diberi kesehatan, Iya. kesehatan, kebahagiaan, apa ya, kekuatan aja. Iya, untuk kita semuanya. Iya, untuk kita gitu semua ya. tentunya ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah pengaruh tahun 2020 terhadap tahun 2021 kepada diri kamu? Kepada Rusman Hadi Tahun pribadi? 2020 terhadap, oh iya, Iya. sebetulnya yang saya jelaskan tadi tidak mengenai tentang kesedihan 2020 itu sebenarnya gak hanya saya tapi teman-teman pun bisa merasakan tentang pengaruh 2020 itu. Dari segi mental kita lebih kuat, terus lebih bertahan dengan keadaan ya sekitar, lebih adaptif, lebih menghargai waktu tentunya gitu kan. Iya, terus juga dekat dengan keluarga, dekat dengan orang yang tentunya kita sayang gitu kan di rumah. Gitu aja sih paling. Oh, jadi simpel tapi bermakna Iya, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya sekaligus pertanyaan terakhir tentang resolusi 2021 ini. Apa yang ingin disampaikan kepada tahun 2020 dan tahun 2021? Aku nyampain tahun 2021 dengan aku punya masing-masing dua kata pada 2020 dan 2021. Untuk 2020 thank you and sorry. Untuk 2021 welcome and hope, yang artinya untuk 2021 terima kasih dan minta maaf. Terima kasih udah membuat, nggak hanya aku dan teman-teman semua ya, membuat lebih kuat, lebih apa ya, lebih survive aja sih. Betul. Dengan keadaan sekitar. Untuk sorry-nya ini mah terkhusus aku ketika ada resolusi di tahun 2020 yang sudah direncanakan di tahun 2019 yang belum tercapai, mohon maaf kepada diri saya sendiri. Gitu kan. Betul. Bila ada pencapaian yang kurang maksimal gitu kan. Untuk 2021-nya welcome, selamat datang. Semoga menjadi semoga bersahabat dengan kita semua gitu kan. Terus dan hope itu adalah berharap semua hal yang aku rasain dan teman-teman rasain itu berharapnya yang baik-baik aja gitu. Dari segi yang Nur tadi sampaikan, kesehatan, pendidikan, kesuksesan, pekerjaan, keluarga, pertemanan dan sebagainya macam, agar lebih baik aja, berharapnya lebih baik aja gitu. Intinya lebih baik untuk semuanya gitu ya. Oke teman-teman, baru saja tadi aku bertanya ke teman aku Rusman Hadi tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan kilas balik 2020 dan resolusi 2021. Oke, pertanyaannya lumayan banyak dan lumayan tapi menyenangkan ya. Kita sudah lama tidak berbincang seperti ini. Gimana perasaannya Rusman? Apa menyenangkan berbincang dengan sebenarnya makasih ya Nur sudah mau istilahnya berbincang dengan aku. Udah beberapa hari ini tidak ketemu kan. Sekalian berbincang dan aku mau bilang Happy New Year juga buat Nur. Oh iya, makasih. Semoga sesuatu yang Nur kerjain di tahun 2020 juga bermanfaat bagi kehidupan Nur gitu kan. Terus semoga resolusi 2021 juga bisa tercapai dengan maksimal. Iya. Makasih ya Nur. Iya, sama-sama. Dan buat kita semua tetap jaga kesehatan dan harus terus bahagia. Dadah. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.